Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Pihak Iran menyatakan pengumuman itu sepihak dan tidak berarti bagi Iran. Iran menegaskan siap mengerahkan kekuatan militernya yang diklaim mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Lalu bagaimana reaksi pemerintah dan masyarakat Iran saat ini dan apakah perang terbuka tidak dapat dihindarkan? Kami akan membahasnya bersama dosen International Institute for Islamic Studies Kashim Muhammadi dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Assalamualaikum, selamat siang waktu Iran Mas Kashim dan juga selamat sore Pak Agung. Eh, saya ke Mas Kashim terlebih dahulu. Mas Kashim, untuk saat ini kita mengetahui bahwa gencatan senjata perpanjangannya hanya sepihak diklaim oleh Presiden Donald Trump. Namun kita juga memiliki gambar bahwa di Tehran IRGC menampilkan sebuah rudal balistik dan juga konvoi yang menyatakan siap berperang ataupun siap untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat bila diperlukan. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa keinginan ataupun kehendak dari masyarakat Iran terkait dengan perang atau perdamaian? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana yang kita sudah lihat kan dari pihak yang lain, mereka nampaknya tidak serius dalam perundingan atau dalam gencatan senjata itu. Pihak atau tahap pertamanya perang itu sudah perlihatkan mereka bahwa Iran itu sangat serius dalam perjuangannya dan tidak hadir dan tidak sedia untuk hanya biarkan mereka untuk menguntung dari perang mereka. Dan sampai sekarang beberapa kali pihak Iran itu sudah umumkan bahwa kami ini tidak akan ke Pakistan atau ke perundingan kecuali dipastikan gencatan senjata itu dipastikan untungannya Iran juga dari perundingan itu. Dan sampai sekarang tindakan-tindakan yang sekarang ini kita dapatkan dari pihak yang lain itu tidak begitu, tidak sesuai dengan penerimaan haknya Iran itu. Oleh karena itu, ya Iran sudah siapkan dari di sisi masyarakat ataupun di sisi pemerintah atau angkatan militernya sudah siap untuk memperpanjang atau melanjutkan perjuangannya. Oke, saya ke Pak Agung. Pak Agung, kita mengetahui bahwa ada masalah isu kepercayaan terhadap Iran. Tentu ada negosiasi yang telah berjalan sejak Juni lalu, kemudian Februari lalu, kemudian terakhir April ini, kemudian ada terjadinya serangan ataupun blokade terhadap Selat Hormuz yang juga tidak dikehendaki oleh pihak Iran. Untuk saat ini gencatan senjata hanya diklaim sepihak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut pandangan Anda sejauh mana gencatan senjata ini akan terjadi dan juga apakah serangan terbuka akan terjadi dalam beberapa waktu dekat ini? Dari apa yang ditampilkan bahwa Trump itu menambah gencatan senjata, artinya mereka yang perlu gencatan senjata dan mereka kayaknya sudah menemukan taktik baru nih, strategi baru. Karena begini, dengan Iran memegang Selat Hormuz, praktis Amerika tidak punya daya tawar lagi. Dia ngebom juga tidak ada efeknya karena tetap hasilnya begitu-begitu saja. Iran tetap memegang Selat Hormuz. Nanti itu mereka menggunakan cara lain yaitu dengan balas memblokade. Ternyata blokade di luar di Laut Arab, di luar Teluk Oman itu juga tidak terlalu efektif. Maka sekarang mereka melangkah lagi dengan mencari-cari kapal Iran yang berada di daerah lain di Samudra Hindia dan di tempat lain yang mana itu adalah menunjukkan mereka menggunakan global influence-nya. Sedangkan Iran menggunakan regional influence-nya. Namun masalahnya adalah ini adalah soal berburu dengan waktu. Iran memiliki banyak waktu yang bisa dibutuhkan, sedangkan Amerika sendiri waktunya terbatas, yaitu apakah berapa sanggup rakyat Amerika untuk menahan harga minyak tetap naik, dan makin hari makin naik, dengan makin lama ada kemungkinan bahwa bunga banknya juga akan naik dan sehingga mereka akan kesulitan untuk itu. Jadi yang berpacu dengan waktu itu Amerika, sedangkan Iran sendiri ya betul dia diganggu, tapi masalahnya begitu kapal-kapal Iran di samudra lepas, itu tentu masalahnya tidak hanya menyangkut soal Iran saja, karena itu adalah mungkin produk-produk ataupun barang-barang yang berasal dari negara-negara besar lain. Nah ini sudah akan mulai mengganggu Cina dan mengganggu negara lain yang membawa produk-produk itu. Bukankah tadinya janjinya itu bila ada kejahatan senjata,
maka tidak ada gangguan. Makanya Iran membuka Teluk Persia, Selat Hormuz dibuka untuk ini. Tapi pada saat dibuka itu malah sama Amerika ditutup dengan alasan hanya untuk Iran akan diblokade. Tapi yang lain tidak. Nah gimana? Akhirnya sama Iran dibalas juga untuk ditutup juga yang lain nggak bisa. Jadi perjanjian itu gencatan senjata itu sudah jelas. Selama gencatan senjata silakan masuk dan keluar barang. Tidak boleh diganggu, pesawat tidak boleh diganggu, kemudian kapal tidak boleh diganggu. Baik. Itu sudah sepakatan. Tapi diingkari oleh Amerika sehingga akhirnya jadi seperti sekarang. Baik. Oke, saya ke Mas Kasim. Mas Kasim, kita ketahui bahwa Anda berada di KOM untuk saat ini. Lalu seperti apa sebenarnya gambaran dan situasi terkini di Iran terkait dengan pemimpin tertinggi Iran untuk kepastian dan juga bagaimana terkait dengan proses pengambilan keputusan di Iran? Karena ada klaim dari pihak Donald Trump ada terjadi keretakan ataupun keterpecahan di pemimpin Iran. Ya, kalau di Iran itu sebagaimana yang saya tadi jelaskan, kalau di Iran alhamdulillah mungkin saya tidak bisa bilang bahwa kita bisa temukan waktu di mana pemerintah sama masyarakat begitu dekat dan dipersatukan. Luar biasa persatuan Iran sekarang itu karena itu nampaknya hakikatnya perang macam itu ya, kalau ada serangan yang serius macam perang yang mengancam satu negara, satu masyarakat, mereka pasti reaksi mungkin pertamanya adalah mereka akan mempersatu sama pemerintah, sama semua anggota masyarakat itu, masing-masing mereka mempersatukan diri mereka dengan yang lain. Dan alhamdulillah luar biasa kalau suasana Iran itu mengenai masalah perjuangan yang sekarang dijalankan di Iran itu tidak bisa kita temukan di sejarah yang minimalnya di Islamic Revolution ini ya. Dan itu masyarakat sudah umumkan bahwa mereka tidak mau lagi ancaman itu. Kenapa? Karena beberapa kali Iran sudah coba ya, kalau perundingan negosiasi sama Amerika Serikat beberapa kali sudah dicoba dan tidak berhasil. Kenapa? Karena dari pihak yang lain mereka tuntutan berlebihan mereka tidak akan berhenti. Yani ini mereka yang mau mengikuti tuntutan mereka dan tidak mau menerima hak pihak lain. Dan kalau tidak ada perjuangan, tapi alhamdulillah kalau Iran itu karena alhamdulillah kuat dan bisa melawan mereka, pasti mereka tidak macam yang terjadi untuk Venezuela atau negara-negara lain. Oleh karena itu, sekarang mereka juga bingung apa yang mereka mau lakukan. Pasti mereka tidak mau perang karena mereka tahu bahwa biaya yang mereka harus bayar sangat sekali, bukan hanya masalah biaya ekonomi, tapi biaya strategisnya luar biasa. Sekarang Iran menguasai Selat Hormuz itu. Sebelum itu Iran walaupun mempunyai Selat Hormuz itu, tapi tidak menggunakan itu. Sekarang itu di semua jalan-jalan Iran itu mereka berteriak bahwa kita tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz itu. Karena kita sekarang tahu harganya Selat Hormuz itu berapa. Dan ini saya harus jelaskan untuk pemirsa yang terhormat bahwa kalau Selat Hormuz mungkin bagi satu negara atau yang lain itu masalah naik turunnya harga minyak atau sebagian komoditas. Tapi bagi orang Iran itu masalah keamanan nasionalnya Iran. Itu masalah eksistensial ya. Oleh karena itu pasti Iran tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz dan harus dipastikan bahwa Selat Hormuz itu akan dijamin keamanannya Iran. Baik. Ya, ini tentu Pak Agung, kita melihat bahwa proposal yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat adalah penangguhan pengayaan uranium dari 20 tahun terhadap Iran dan juga pembukaan Selat Hormuz dan juga mengurangi kendali Iran terhadap Selat Hormuz. Untuk saat ini Presiden Donald Trump mengajak untuk adanya gencatan senjata diperpanjang 1 hari. Dan apakah ini merupakan taktik dari Donald Trump untuk melakukan serangan mendadak ke Iran? Namun jawabannya usai jeda hanya di Kompas Petang.
Iran menegaskan siap mengerahkan kekuatan militernya yang diklaim mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Lalu bagaimana reaksi dan pemerintahan maupun masyarakat Iran? Kita akan membahasnya lagi bersama dengan Kashim Muhammadi dan juga Pak Agung Sasongko Jati. Kembali ke Pak Agung tadi sebelum jeda. Pak Agung, kita melihat bahwa proses gencatan senjata yang tadi Bapak bilang bahwa gencatan senjata ini tidak ada batas waktu dari Donald Trump dan informasinya ini hanya sepihak, di mana Islamabad Accord atau putaran kedua ini tidak berhasil, maupun pihak Amerika Serikat dan juga Iran tidak mendatangi Islamabad. Untuk saat ini apakah merupakan strategi dari Donald Trump untuk mengulur waktu dan juga akan melakukan penyerangan secara mendadak? Jadi strategi Amerika adalah mereka sebetulnya nggak punya strategi ya. Strateginya yang ngancam-ngancam nanti supaya jadi dia masih berpandangan pada posisi dia kuat, Iran lemah. Sekarang saya kasih ini, kamu setuju dengan persyaratan saya, kalau enggak kita tawar-menawar, udah ya begitu. Nah, tapi Iran kan begitu, Iran punya punya upper hand, dia punya di atas angin, kan dia megang Selat Hormuz, dan Selat Hormuz itu makin lama makin dipegang, makin lama Amerika kesulitan ekonominya. Nah, kalaupun Amerika mau tantang-tantangan pakai serang-serangan, dibalas serang juga punya akibat fatal juga bagi negara Teluk bila desalinasinya bagi Israel juga dihancurkan oleh Iran. Jadi pilihan untuk berperang itu bukan pilihan sebetulnya. Nah, perangnya sekarang adalah Amerika karena tahu bahwa dia tidak punya leverage, maka dia blokade itu meskipun sekarang gencatan senjata, tapi dia mengingkari bahwa gencatan senjata ini boleh keluar masuk membawa barang untuk masuk dan keluar. Nah, itu kan diterjemahkan membawa pakai pesawat, pakai kapal itu sama saja, tapi ternyata diingkari. Kalau pesawat mungkin nggak apa-apa ya. Nyatanya dari pesawat itu ribuan ton barang-barang masuk ke pangkalan Amerika, masuk ke Israel, masuk ke Jordania. Tapi pada saat Iran pesawat mungkin nggak apa-apa, tapi masuk membawa pakai kapal itu di blokade, dilarang masuk ke dalam ini. Nah, itu kan jadi masalah. Bahkan diperluas menjadi ke Indo-Pasifik, ke mana, ke Samudra Hindia, mungkin ke Selat Malaka untuk nyegatin kapal-kapal Iran. Nah, masalahnya kalau dia memperluas area perangnya, battle areanya ke besar, maka itu bisa Iran juga bisa memperbesar, proksinya bisa memperbesar, dia bisa menyerang kepentingan-kepentingan AS Amerika bukan hanya di Teluk saja. Itu yang mungkin nggak dipikirkan satu. Yang kedua adalah ini kan jadi repot sekali kok sampai di luar itu kan jadi mempengaruhi nanti juga hubungan dengan bisnis dengan China dan Rusia yang terganggu karena apapun yang dikirim kan sudah dikirim udah lewat waktunya berangkat sekarang dikejar. Nah, itu kan menimbul masalah. Namun yang tetap menjadi ini adalah gencatan senjata tanpa batas waktu. Nah, ini agak pinter nih sedikit. Kenapa? Kalau pakai batas waktu bolak-balik 2 hari, 1 minggu, 10 hari, itu kan pada akhirnya yang memperpanjang Amerika juga. Artinya dia butuh gencatan senjata. Artinya dia butuh untuk mengancam tapi nggak bisa melaksanakan kan. Lebih bagus dia buat gencatan senjata tanpa batas waktu sehingga dia tidak perlu mengancam-ancam lagi. Kalau nanti selesai saya bom kamu ya, sekarang dia bisa lebih rileks lah gitu. Tetapi tetap dia pakai blokade. Ya, Iran tinggal bilang saya nggak mau buat gencatan senjata kalau nggak ada, bukan gini, saya nggak mau berunding kalau nggak ada blokade nggak dibuka. Tinggal gitu aja. Dan juga ada masalah yaitu soal 10 tahun. Nah, akhirnya benar kan seperti yang saya bilang sebelumnya dari 20 tahun, ini 5 tahun, akhirnya jadi 10 tahun. Tapi kan itu negosiasi itu baru bisa dilaksanakan kalau Iran sudah datang karena blokade dibuka. Nah, blokade nggak dibuka karena Amerika takut blokade ini membawa kapal-kapal berisi peralatan, senjata, segala macam. Tapi mungkin Amerika lupa atau tidak ingat atau mungkin beranggapan karena sebetulnya Iran kan bisa masukkan barang dari Laut Kaspia di utara. Danau Kaspia tapi karena besar kayak laut ya. Itu kan langsung berbatasan dengan Tajikistan, Uzbekistan, Rusia dan ini. Jadi barang-barang bisa masuk lewat situ juga. Mungkin agak lama sedikit, tapi kan masuk juga. Jadi sebetulnya efektivitas daripada blokade, tapi kan secara simbol lagi, secara simbol kedaulatan ya Iran tidak mau. Harus blokade buka, baru saya mau ini. Dan Iran juga membalas. Baik. Diserang beberapa kapal yang ada kaitan itu diserang juga dan akhirnya ya sekarang posisinya ya saling mengancam dan saling menunjukkan kekuatan. Baik, saya ke Mas Kasim. Kita mengetahui bahwa ada kapal Iran yang juga disita Amerika Serikat dan menegaskan bahwa ini sebuah pelanggaran hukum internasional. Untuk saat ini seperti apa sikap dari pemerintahan Iran sendiri terhadap Selat Hormuz dan juga adanya dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz?
Ya pasti itu dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata itu, dan bukan hanya itu adalah war crime, bukan hanya masalah gencatan senjata itu ancam ataupun langgar, tapi itu dianggap sebagai war crime ya. Tapi Iran sebagaimana yang informasi yang saya baru-baru ini dapat, semenjak pagi hari ini ada 3 kapal yang dihentikan oleh Iran yang itu mau lewat Selat Hormuz, dihentikan dan bahkan ditembak karena tidak dengar, tidak mau memperhatikan. Oleh karena itu Iran pun tidak akan diam saja, pasti itu akan balas, dan sampai sekarang beberapa balasan sudah dijadikan oleh pihak Iran. Dan juga itu bukan hanya masalah Iran, mereka sekarang ini melawan mitra-mitranya Iran itu, khususnya China ya. Contohnya kalau baru-baru ini ada satu tanker lagi atau kapal kargo mungkin itu disita oleh Amerika Serikat, itu nampaknya milik China, dan oleh karena itu biasanya mereka tidak mau melawan China ya kalau Amerika Serikat itu. Dan Iran itu kalau mengenai masalah ekspor impornya juga tidak begitu susah untuk Iran, karena Iran itu kalau perbatasannya Iran 8.500 km perbatasannya Iran itu, dan sangat luas perbatasannya. Kalau untuk impor komoditas-komoditas yang diperlukan di Iran, Iran bisa masukkan dari banyak negara lain yang Iran berbatasan samanya. Oleh karena itu, dan juga minyaknya bisa dia menjual kepada negara-negara yang lain lewat tanker minyak negara-negara lain macam China atau negara-negara lain. Oleh karena itu, ya pasti itu akan membuat problem untuk Iran blokade itu. Tapi saya kira mungkin dalam masa yang panjang pasti negara-negara yang akan terugi untuk blokade itu bukan Iran, itu negara-negara yang lain. Ya, oke. Ke Pak Agung. Pak Agung, ini kita mengetahui bahwa Iran melalui IRGC juga telah memamerkan sejumlah alutsista dan juga rudal balistiknya. Lalu dalam pengamatan Anda juga ada kapal induk besar dari Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln di area Selat Hormuz, dan juga 3 kapal induk lainnya. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa ancaman perang yang akan terbuka dalam waktu dekat, dan seperti apa gambaran Anda terkait dengan kemungkinan itu? Jadi posisi kapal induk USS Abraham Lincoln dan 3 kapal induk marinir yang lebih kecil, yaitu USS Bataan, USS Boxer, dan USS Tripoli itu tidak di dekat-dekat Iran. Dia bahkan tidak juga di Teluk Oman. Ingat ya, ada namanya Teluk Persia, ada Selat Hormuz, ada Teluk Oman, setelah itu Laut Arab. Jadi mereka berada di Laut Arab, bahkan dekat Samudra Hindia. Jaraknya sekitar lebih dari 300 km karena mereka menghindari rudal anti kapal yang dipasang di pantai Iran. Dan itu juga, jadi mereka mencegat kapal-kapal itu di jalur pelayaran di laut bebas, jadi bukan di laut yang di dekat-dekat sama Hormuz. Jadi kalau ada yang mengklaim memblokade pelabuhan, ya pelabuhan Iran, tetapi 400 km dari pelabuhan Iran, dari Bandar Abbas, jadi jauh sekali. Jadi sebetulnya ya mereka seperti piracy ya, seperti bajak laut yang nangkapin kapal-kapal di laut bebas. Pokoknya ini Iran, ayo berhenti, diambil. Jadi seperti itu. Tapi memang kan Amerika nggak punya cara lain yang lebih nyata yang buat Iran sakit atau merasa sakit kecuali cara-cara seperti itu. Karena pada akhirnya kalau mereka ngebom sekarang kan target sudah habis. Berarti targetnya nyari-nyari target sekolahan atau universitas atau apa, itu kan sebetulnya kejahatan perang itu, mengebom sipil, meskipun alasannya itu ada kaitan sama tentara, tapi kan nggak bisa begitu juga, karena pada akhirnya yang diinginkan kan simpati rakyat Iran. Gimana mau simpati rakyat Iran kalau dibuat susah karena ini. Baik, perang sudah terjadi 1,5 bulan dan juga terdata ada 3.300 warga sipil yang meninggal dan juga menyasar sejumlah sekolah, infrastruktur dan juga jembatan, termasuk juga aset militer. Untuk saat ini kita lihat bagaimana dinamika yang masih terlalu cair dan juga memanas pasca gencatan senjata sepihak diklaim oleh pihak Amerika Serikat dan tidak terjadinya kesepakatan putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran di Islamabad. Sekali lagi terima kasih
kasih dosen International Institute for Islamic Studies, Mas Kasim Muhammadi, semoga aman selalu di Iran, dan juga Bapak Mas Mateni, Purnawirawan Agung Sangko Jati, pakar PPAU dan juga alumni US Air War College, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.